Selamat malam pemirsa, selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Ken Ane. Kebakaran hebat malam ini melanda sebuah ruko 4 lantai yang dijadikan toko aksesoris di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rumah warga Sleman, Yogyakarta mengalami kebakaran hingga 11 kali dalam 2 hari. Aksi nekat komplotan maling di kawasan Pademangan, Jakarta Utara terekam CCTV. Seorang satpam yang akibat nekat melakukan penjamretan di kawasan Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur, 2 pemuda yang mengaku warga Cakung menjadi sasaran amukan warga. Ledakan pabrik kimia di kota Cilegon, Banten kembali memicu kepanikan warga. Asap pekat dan bau menyengat dari lokasi. 3 orang tersangka pencurian sepeda motor disergap polisi di tempat persembunyiannya. Warga di kawasan Sawot Ratap, Gedangan, Sidoarjo digegerkan dengan temuan sesosok mayat wanita di tepi jalan raya bawah. Aksi perampokan toko yang buka 24 jam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam. Pemirsa, jelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna, Kementerian Haji dan Umroh terus mematangkan layanan kesehatan. Kami ajak Anda untuk memperbarui kabar terkini dari Tanah Suci bersama rekan kami yang sudah tergabung tentunya dalam tim Media Center Haji, ada Maya. Pemirsa, di tengah meningkatnya tensi kawasan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan yang berubah-ubah. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Teheran siap meyakinkan dunia bahwa Iran tidak berupaya memiliki senjata nuklir. Pezeshkian justru menuding Israel sengaja memperpanjang konflik demi mewujudkan apa yang disebutnya sebagai proyek Israel Raya. Aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mulai kembali terlihat di tengah pembahasan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pemirsa, korban penipuan yang dilakukan oleh wedding organizer mendatangi Polres Metro Jakarta Timur untuk membuat laporan. 2 turis warga negara Austria yang berlibur di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tewas setelah jembatan gantung di spot air terjun Cunca Wulang. 5 orang pendaki tersambar petir saat bersuah foto di puncak Gunung Monrolo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seorang pendaki tewas dan 4 lainnya selamat. 3 pelaku pencurian sepeda motor disergap polisi di tempat persembunyiannya di Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. Polisi menyita barang bukti kunci model L yang digunakan pelaku dalam aksi pencurian. Stok bahan bakar minyak atau BBM di Kota Medan dipastikan dalam kondisi aman dan normal di tengah terjadinya pemadaman listrik. Selain itu, situasi Kota Medan juga saat ini dipastikan. Barreskrim Polri menyebut blackout massal yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada 22 Mei 2026 diduga dipicu faktor teknis dan cuaca ekstrim. Hasil investigasi awal menunjukkan terjadinya gangguan pada jaringan transmisi Sutet 275 kV di jalur Muara Bungo, Sungai Rumpeh, Jambi yang memicu ketidakstabilan sistem kelistrikan hingga menyebabkan pemadaman massal di berbagai daerah di Sumatera. Berikut pernyataan Irjen Pol Nunung Syaifuddin, Wakabarreskrim Polri. Pemirsa, mantan Wamenaker Emmanuel Ebenezer hari ini menjalani sidang pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipik. Diduga akibat sopir kurang sehat dan tidak fokus, sebuah mobil minibus tercebur ke aliran kali anak Sungai Sunter. Seorang pria mencuri 2 keping emas batangan seberat 150 gram dari toko perhiasan di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, asap tebal membumbung di langit Lebanon Selatan menyusul serangan udara Israel yang kembali mengguncang wilayah tersebut di tengah gencatan. Kebakaran besar melanda kawasan permukiman di Binondo, kawasan pecinan Manila, Filipina. Api yang cepat menyebar memaksa otoritas meminta bantuan hingga ke Angkatan Udara Filipina. Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Kiev, Ukraina dengan menggunakan rudal dan drone pada Minggu dini hari waktu setempat. Kita kembali ke informasi dari dalam negeri, pemirsa. Aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di kota Surabaya. Pelaku menyasar sepeda motor milik karyawan kedai es krim di Jalan Ngagel J, Gubeng, Surabaya. Satreskrim Polres Metro Depok membekuk 4 orang pelaku pencurian motor. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka dari penjuru tanah air hingga mancanegara. Kami hadirkan beberapa di antaranya dalam rangkuman Kelas Kabar berikut ini untuk Anda.